Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya takdimi Kiai Haji Mutawakkil Alauddin SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu strategi belajar dan pembelajaran matematika. Perkenalkanlah, nama saya Sri Hartini dari Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Izinkanlah saya mempresentasikan tentang teori belajar matematika. Dalam teori belajar matematika ada yang pertama, ada teori behaviorisme. Yang kedua ada teori kognitivisme. Yang ketiga ada teori humanisme dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Dalam teori behaviorisme merupakan teori belajar yang digagas oleh Gage dan Berliner serta sudah cukup lama diterapkan oleh para pendidik dunia. Selanjut, dalam teori behaviorisme ada tujuan, yaitu tujuannya untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar, sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Terus lanjut ada prinsip-prinsip. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku kembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Terus lanjut, ada beberapa tokoh dalam aliran behaviorisme. Di sini ada yang saya ketahui ada 5 tokoh. Yang pertama ada Edward Leo Thorndike. Yang kedua ada John Watson. Yang ketiga ada Gerard Leonard Wood. Yang keempat ada Edwin Guthrie. Yang kelima yaitu Bruce Frederick Skinner. Nah, dalam tokoh ini juga memiliki pendapat masing-masing. Tokoh pertama ada Edwin Leo Thorndike, berpendapat bahwa interaksi antara stimulus dan respon merupakan aktivitas belajar. Terus yang kedua menurut John Watson, merupakan pendiri aliran, berpendapat bahwa psikologi harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Terus yang ketiga, pendapat menurut Clark Leonard Wood. Penguatan teori belajar itu mengutamakan penguatan atas pengetahuan yang telah dimiliki seseorang. Terus yang keempat ada Edwin Guthrie. Terus yang terakhir itu ada Bruce Frederick Skinner. Lanjut yang kedua, ada teori kognitivisme. Dalam teori kognitivisme memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan informasi, dan menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Beberapa teori dalam aliran kognitivisme. Yang pertama ada teori
Gestalt. Yang kedua ada teori skemata Vieck. Yang ketiga ada teori belajar sosial Bandura. Yang terakhir yaitu pengolahan informasi normal. Dalam teori Gestalt, proses belajar mengutamakan belajar yang bermakna sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Terus yang kedua ada teori skemata Vieck, mengatakan bahwa pengalaman kependidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitif peserta didik. Yang ketiga ada teori belajar sosial Bandura, itu menyusun pengaruh, mempunyai pengaruh yang paling efektif apabila mereka dianggap atau dilihat sebagai orang yang mempunyai kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan juga kekuatan. Sehingga dalam banyak hal, seorang pendidik bisa menjadi model yang paling berpengaruh. Terus yang ketiga ada teori belajar sosial Bandura. Yang terakhir, yang keempat yaitu pengolahan informasi normal. Berpendapat bahwa seseorang individu akan menghubungkan materi yang baru ia temui dengan yang sudah pernah diketahui. Terus lanjut, teori yang nomor 3 yaitu teori humanisme. Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyesuaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Lanjut, peserta didik sebagai fasilitator. Di sini ada beberapa contoh dalam peran pendidik sebagai fasilitator. Yang pertama, perhatikan peserta didik dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Maksudnya harus ada ice breaking, contohnya ada ice breaking, sehingga peserta didik tidak merasa bosan waktu pengajar atau guru mengajar gitu. Harus disela-selakan dengan ice breaking. Terus ada menerapkan metode belajar yang bervariasi. Maksudnya bervariasi, contohnya itu minggu sekarang guru menerapkan, minggu kedua memberi tanya jawab, lalu minggu ketiga seperti murid yang berpresentasi. Maksudnya metode belajar yang bervariasi. Lalu yang ketiga, pendidik menjadi tempat untuk bertanya peserta didik tanpa peserta didik merasa takut. Nah, kita harus care dengan peserta didik sehingga peserta didik mau bertanya kepada kita tidak sungkan, tidak takut. Intinya sebagai teman dah di kelas gitu, teman berdiskusi, teman untuk curhat, untuk keluh kesah pelajaran. Sebenarnya banyak peran pendidik sebagai fasilitator, cuman saya menjelaskan 3 hal tadi. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Pandangan aliran konstruktivisme. Sebenarnya ada beberapa aliran, cuman saya menjelaskan 3. Yang pertama, belajar merupakan proses membentuk makna dari apa yang dilihat, dengar, rasakan, dan alami. Yang kedua, ada belajar merupakan proses membentuk atau pengembangan pemikiran yang menurut penemuan dan pengaturan kembali pemikiran seseorang. Terus yang terakhir yaitu hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman peserta didik dengan dunia fisik dan lingkungannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah hilaf, mohon maaf. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.